البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita telah menjelaskan tentang fitnah Dajjal, dan Dajjal itu fitnah yang sangat besar sejak Allah menciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat. Tetapi ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu tidak menakutkan kepada umatnya tertimpa fitnah Dajjal. Tetapi yang paling perlu takutkan itu adalah fitnahnya al-a'immatal mudillin, para pemimpin yang menyesatkan. Nah, pertanyaan, terus bagaimana cara menggabungkan antara dua riwayat ini? Ada riwayat yang menjelaskan bahwa fitnah Dajjal itu fitnah terbesar. Tetapi ada riwayat Rasulullah SAW itu tidak menakutkan umatnya itu terkena fitnah Dajjal. Yang paling ditakutkan, fitnah yang paling ditakutkan sama Rasulullah menimpa umat Islam itu adalah fitnah para pemimpin yang menyesatkan. Terus bagaimana cara menggabungkan ini? Ayo Muhyiddin. Yang pertama yang fitnah Dajjal yaitu khitab itu yang para sahabat. Khitab untuk apa ini? Yang layak menghuni. Hah? Yang itu sabda Rasulullah. Hah? Layak menghuni ala ummati. Yang paling saya tidak menakutkan kepada umatku fitnah Dajjal. Itu maksudnya fitnah apa ini? Sahabat dan orang-orang yang tidak mendapatkan fitnah Dajjal. Ini pendapat yang pertama, ada juga pendapat seperti itu. Atau Abid, Fitnah dilihat dari fitnah a'imah mudillin. yaitu maksudnya itu Rasulullah SAW itu ketika menyebutkan fitnah yang paling ditakutkan menimpa umatnya itu para pemimpin. Fitnahnya para pemimpin yang menyesatkan itu dilihat dari orang yang terkena fitnah. Karena para pemimpin yang menyesatkan itu menyesatkan mayoritas umat Islam. Sejak zaman sahabat itu sudah muncul di akhir-akhir sampai zaman ini. Sehingga kalau dilihat dari objeknya itu, fitnah para pemimpin yang menyesatkan itu objeknya banyak sekali. Sedangkan Dajjal itu objeknya itu sedikit. Karena Dajjal itu keluar cuma 40 hari saja. 40 hari, sehingga Dajjal itu kurun waktunya keluar cuma sebentar. Maka orang yang terkena fitnah Dajjal itu enggak banyak. Kenapa? Karena kurun waktunya cuma sebentar. Saat dari Nabi Muhammad sampai sekarang itu Dajjal belum keluar. Tetapi kalau pemimpin-pemimpin yang menyesatkan itu dari sejak sahabat, akhir-akhir sahabat itu sampai zaman sekarang itu bermunculan. Semakin hari semakin parah jumlahnya itu. Ini kalau Rasulullah itu menyebutkan tidak ditakutkan fitnah Dajjal menimpa umat, maksudnya itu yang ditakutkan fitnah para pemimpin itu karena dilihat dari objeknya. Sedangkan fitnah Dajjal itu yang paling besar itu dilihat dari bentuk fitnahnya. Memang kalau dilihat dari zatul fitnah, bentuk fitnahnya itu tidak ada fitnah yang melebihi fitnahnya Dajjal. Fitnah yang paling besar itu fitnah Dajjal. Tetapi kalau dilihat dari objeknya itu, maftunnya, orang yang terfitnah itu sedikit. Dajjal tidak memfitnah banyak orang karena zamannya cuma sebentar dia itu. Nah, jadi antara dua riwayat itu tidak kontradiksi, tapi kita gabungkan sesuai dengan kondisinya. Dan yang dimaksud dengan a'immatal mudillin itu, kemarin kita sebutkan a'immatal mudillin itu ada 3. Ali, siapa 3 itu?
al-hukam al-fasadah, para penguasa yang rusak. Kemudian al-ulama al-fajarah, ulama-ulama yang fajir, yang mengekor hawa nafsu, fatwanya sesuai dengan keinginan nafsunya, fajir, ulama tapi ngikuti hawa nafsu. Kemudian yang ketiga al-ubad al-jahalah, para ahli ibadah tapi bodoh, sehingga dia itu ibadah tapi gak punya ilmu. Dan tiga-tiganya ini fitnah yang paling besar. Jika tiga-tiganya ini rusak, maka akan menimpa umat Islam itu fitnah yang dahsyat. Sehingga yang menyesatkan itu para pemimpin yang menyesatkan, yang dia jadi panutan, dia itu diikuti sama banyak orang, tetapi malah dia itu menyeret manusia ke neraka jahanam. Itu siapa itu? Pertama para pemimpin, penguasa. Kalau penguasa itu mereka punya undang-undang. Kalau sudah mereka rusak, mereka kan bikin undang-undang maksa manusia untuk mengikuti dosa sesuai dengan keinginan mereka, kerusakan mereka. Kemudian yang kedua ulama. Ulama itu rujukan manusia dalam permasalahan mereka. Seorang ulama yang menjadi rujukan manusia, malah dia itu fatwanya mengikuti hawa nafsu. Apalagi fatwanya itu mengikuti harta, keinginan dunia. Siapa yang bayar, dia kasih fatwa. Nah, jadi mengikuti hawa nafsunya, fatwanya disesuaikan sesuai dengan keinginan dunianya. Kemudian yang ketiga ahli ibadah. Ahli ibadah itu di kita pun dijadikan rujukan. Orang yang paling rajin ke masjid, orang yang paling taat ibadah, orang yang paling soleh, orang yang paling amanah, orang yang akan dilirik sama orang banyak, akan dijadikan panutan. Yang nggak punya ilmu, akhirnya nanti banyak menyesatkan. Oleh itu, semakin dekat dengan hari kiamat ini, fitnah ini, yaitu tiga orang ini semakin besar. Pemimpin, penguasa, ulama, demikian juga ahli ibadah, itu semakin dahsyat mereka itu, fitnahnya itu. Kenapa? Karena setiap berjalan waktu, setiap zaman itu berjalan, pasti ilmu agama itu dicabut. Ilmu agama itu dicabut, dan dicabutnya dengan apa? Dimatikannya para ulama. Ulama itu akan dimatikan, ulama-ulama Rabbani itu akan dimatikan. Oleh itu Rasulullah SAW beliau bersabda, innallaha la yanzi'u ilma intiza'an min suduri rijal. Allah itu tidak akan mencabut ilmu langsung sekaligus dari dada manusia. Ilmu akan dicabut tapi nggak langsung, walaupun nanti akan datang zaman di mana ilmu itu semuanya diangkat sampai dada manusia pun nggak ada ilmunya. Orang dia pernah hafal la ilaha illallah, ketika datang waktu dicabutnya ilmu, hatinya sudah nggak ada hafalannya. Mushaf Al-Quran itu nanti sudah dicabut, akhirnya mushaf itu sudah hilang Al-Qurannya itu. Kitab-kitab agama itu semuanya hilang. Kenapa? Karena ilmu akan dicabut, tetapi tidak langsung. Oleh itu Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzu ilma intiza'an min suduri rijal. Allah tidak akan mencabut ilmu langsung dari dada manusia, tidak. Walakin yantazi'uhu biqadbil ulama. Tetapi Allah akan mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Ulama-ulama yang Rabbani itu akan diwafatkan. Kalau sudah wafat, meninggal, sudah tidak ada yang bisa menggantikan. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai ketika Allah sudah tidak menyisakan alim, ulama yang Rabbani yang masih hidup, sudah nggak ada, semuanya sudah diwafatkan itu. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka manusia itu nanti akan mengambil para pemimpin, para pemuka, para panutan, orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh jadikan pemimpin, jadikan ulama, jadikan rujukan, dijadikan panutan, suri toladan. Tapi orang-orang bodoh. Fasu'ilu, akhirnya mereka ditanya. Kenapa? Karena masyarakat itu butuh permasalahan juga, mereka punya masalah juga itu, mereka perlu jawaban. Akhirnya apa? Mereka datang kepada orang yang mereka anggap itu paling soleh, paling pinter. Ketika didatangi, ditanya mereka itu. Fasu'ilu, orang-orang ini yang diangkat sebagai panutan itu ditanya sama masyarakat. Fa'aftau bi ghairi ilmin, akhirnya berfatwa tanpa ilmu. Fadallu, sehingga mereka sesat. Wa adallu, dan mereka menyesatkan mayoritas manusia. Itu semakin dekat dengan hari kiamat itu semakin hilang para ulama. Dan ulama itu kalau sudah meninggal dunia, itu sudah tidak bisa diganti.
Oleh itu kata Ali bin Abi Thalib itu mengatakan mautul alim zulmatun fil Islam. Ali bin Abi Thalib itu mengatakan kematian seorang ulama itu bagaikan lubang, kayak celah dalam Islam, yaitu lubang masuknya fitnah. La yasudduhu ma yamurru al-lailu wan nahar. Lubangnya itu, celahnya itu, yaitu ketika ada seorang ulama itu meninggal dunia, celahnya itu dalam Islam itu ada lubangnya, celah, sehingga fitnah bisa masuk ke dalamnya itu, dan celahnya itu nggak bisa ditutupi lagi, walaupun malam dan siang itu masih berjalan, sudah tidak bisa ditutup lagi. Oleh itu kematian ulama itu, kalau ada seorang ulama yang meninggal dunia, sudah tidak ada yang bisa menggantikan. Semakin hari berjalan itu, ulama itu ilmunya mesti di bawahnya yang sebelumnya, terus seperti itu. Sekarang kita lihat misalkan kematian ulama-ulama rujukan dunia sekarang ini, 4 ulama itu, Syekh bin Baz, Utsaimin, Syalbani, Syekh Mukbil itu, semoga Allah Ta'ala merahmati mereka. 4 ulama itu kan sezaman, 4 ulama itu satu zaman itu. Ketika mereka meninggal dunia, nggak ada ulama yang bisa menggantikan ilmu mereka. Hatta ulamanya banyak itu. Zaman sekarang itu banyak ulama, murid-murid mereka banyak, tapi nggak ada yang bisa menggantikan, tidak ada yang bisa mengimbangi guru mereka, tidak ada yang bisa mengimbangi. Maka itu kematian seorang ulama itu zulmah, itu celah, lubang dalam Islam, dan lubangnya itu nggak bisa ditutupi lagi. Maka itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dan itu beliau ambil dari sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu bersabda, tidak akan datang kepada kalian zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. La ya'ti alaikum zamanun, tidak akan datang kepada kalian sebuah zaman illa ba'dahu syarrun minhu, kecuali zaman setelahnya itu lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Nah, jadi Rasulullah SAW itu mengatakan, la ya'ti alaikum zamanun, tidak akan datang kepada kalian sebuah zaman illa walladzi ba'dahu syarrun minhu, kecuali zaman yang setelahnya lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya. Hatta talqu rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Abdullah bin Mas'ud itu ketika menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan sami'tu dzalika min Rasulillah, saya mendengar ucapan itu dari Rasulullah SAW. Akhirnya ketika ulama-ulama menyebutkan hadis ini, mereka ditanya itu, sampai akhirnya kan Abdullah bin Mas'ud nanti ngomong juga itu, ditanya, terus bagaimana dengan zamannya Umar bin Abdul Aziz? Bagaimana dengan zamannya Umar bin Abdul Aziz? Zaman Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat menjadi khalifah itu, jelas itu lebih baik daripada zaman sebelumnya. Kenapa? Karena zaman sebelumnya itu pemimpin itu zalim, apalagi zamannya Hajjaj bin Yusuf, komandan perangnya Yazid bin Muawiyah, zalim, sampai Ka'bah saja diminjanik, dimeriam, Ka'bahnya saja sampai dimeriam itu, sampai jebol itu, dinding Ka'bah itu jebol itu, sampai Abdullah bin Zubair itu, cucunya Abu Bakar pun dicincang sama dia itu, dan banyak ulama yang dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf itu. Kezaliman luar biasa di zaman itu, penguasa itu zalim. Nah, akhirnya ditanya itu, wahai Abdullah bin Mas'ud, kalau kita lihat itu zaman Umar bin Abdul Aziz itu kan penuh dengan keadilan, saking adilnya zaman itu, yaitu kalau pemimpin itu, penguasa itu adil, pasti barokah negerinya itu. Saking barokahnya itu, sampai zamannya Umar bin Abdul Aziz itu kambing sama serigala itu berteman. Oleh karena itu namanya pengembala kambing itu nggak ada yang takut dengan serigala. Kenapa? Karena kambing sama serigala itu jalan bareng. Zamannya Umar bin Abdul Aziz, bahkan ditemukan sebuah penelitian itu, di zaman itu kata para ulama itu namanya biji gantung. Biji gantung itu kayak kalau kita beras, itu besarnya kayak biji kurma. Yaitu zaman itu makmur luar biasa. Zamannya Umar bin Abdul Aziz itu adil, zaman itu makmur, sampai ada pengembala kambing perempuan itu malam hari itu mendapatkan kambingnya itu dimangsa serigala. Akhirnya apa kata dia itu? Pasti ulama yang pemimpin yang adil itu, khalifah yang adil sudah meninggal dunia. Rupanya pagi hari mendapatkan kabar benar. Ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, akhirnya serigala mangsa kembali anjing itu. Serigala mangsa kambing.
Sebelumnya nggak ada. Zamannya Umar bin Abdul Aziz adil luar biasa, makmur negerinya itu. Nah sekarang ditanya Abdullah bin Mas'ud katanya engkau tadi menyebutkan dari Rasulullah tidak datang sebuah zaman kecuali pasti setelahnya itu lebih jelek daripada sebelumnya sampai berjumpa dengan Tuhan engkau. Terus bagaimana dengan zamannya Umar bin Abdul Aziz? Bagaimana dengan zaman Umar bin Abdul Aziz? Zaman Umar bin Abdul Aziz lebih baik daripada zaman sebelumnya. Dari segi apa? Keadilan zaman itu, pemimpin adil dan yang terus Ali Hasan Tony Syekh Tony maka Umar bin Abdullah bin Mas'ud mengatakan saya tidak memaksudkan, kata Abdullah bin Mas'ud, saya tidak memaksudkan ketika saya ngomong seperti itu tadi tidak akan datang kepada kalian sebuah zaman kecuali setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya itu. Saya tidak memaksudkan di situ was'atul ais, lapangnya kehidupan, makmur, orang bisa makan dengan makmur wis negerinya itu, bukan itu, tetapi yang dimaksudkan itu dengan yang jelek itu dilihat dari jumlahnya ulama, lihat dari kemakmuran negeri. Kalau kita lihat dari kemakmuran negeri jelas zamannya Umar bin Abdul Aziz lebih makmur daripada sebelumnya, gak ada kezaliman, makmur negerinya itu. Tetapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan bukan itu yang saya maksudkan dengan zaman itu baik dan buruknya itu, bukan, tetapi buruknya itu dilihat dari ulamanya. Umar bin Abdul Aziz walaupun negerinya itu adil, tetap jumlah ulamanya lebih sedikit. Kenapa? Para sahabat sudah pada meninggal dunia. Berbeda dengan zaman sebelumnya, yang zamannya Yazid bin Muawiyah, zamannya Hajjaj bin Yusuf, walaupun zalimnya kayak apa itu, tetap zaman itu banyak para sahabat, ulama-ulama masih banyak zaman itu, sehingga bahwa itu lebih mulia daripada zaman setelahnya. Zamannya Umar bin Abdul Aziz, para sahabat sudah meninggal dunia, sudah pada banyak meninggal dunia. Maka itu kalau kita lihat dari jumlahnya ulama, dari ulamanya itu, maka setiap zaman itu semakin berkurang sampai pada sebuah titik nanti sudah nggak ada ulama di sebuah negeri. Sehingga ketika terjadi masalah bingung orang itu mau tanya ke siapa itu. Ketika ditanyakan kepada orang itu pun nggak tahu itu. Tetapi malu untuk ngomong, nggak selalu saya itu. Akhirnya tetap menjawab. Ketika tetap menjawab pertanyaan manusia, akhirnya sesat dan menyesatkan. Maka itu Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengatakan juga dalam sebuah riwayat, disebutkan juga oleh para ulama, Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, nahnu fi zamanin kathirun ulama'una qalilun khutaba'una wa antum fi zamanin kathirun khutaba'ukum wa qalilun ulama'ukum. Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, kami zaman yang paling top itu zamannya Abdullah bin Mas'ud sama sahabat yang itu, zaman yang penuh dengan kebaikan. Tandanya apa? Jadi kayak sekarang kita bedakan di sini. Tanda zaman itu penuh dengan kebaikan dan keburukan itu, tandanya itu kata beliau mengatakan kami itu berada di zaman terbaik. Apa tandanya itu? Kathirun ulama'una. Tandanya apa? Ketika di zaman ini masih banyak para ulama kami kita itu banyak. Qalilun khutoba'una, tetapi yang pinter ngomong, yang kalau ceramah itu kayak motivator, ya, kalau ceramah itu orang bisa menangis, itu sedikit di antara kita itu. Tapi kebanyakan kita itu ulama, tetapi jarang di antara kita itu yang berani menyampaikan ilmunya. Khutbah bagus, ceramahnya mantap, jarang. Dan nanti akan datang sebuah zaman penuh dengan kejelekan. Tandanya apa? Qalilun ulama'uhum, sedikit sekali ulamanya mereka. Ulamanya itu sedikit. Kathirun khutba'uhum, yang paling banyak itu ahli khutbahnya, motivator. Zaman sekarang kan motivator top itu kalau ngomong itu. Orang kalau ikut seminarnya motivator saja bisa nangis itu. Ceramahnya luar biasa itu. Sekali ngomong, sekali manggung itu bisa ratusan juta mereka itu. Top sekali. Dan seminarnya itu kalau kita ikut bisa jutaan itu. Sekali seminar itu. Bicara motivator nanti macam-macam itu. Ada motivator yang sekarang ke arah Islam itu, kalau memberikan motivasi itu mengingatkan dosa. Bicara masalah dosa,
keagungan sholat, bicara bakti sama orang tua, itu luar biasa itu. Orang nangis kalau dia ngomong itu. Tapi dianya nggak sholat. Motivatornya itu nggak sholat itu. Dan itu banyak seperti itu. Orang kalau ngomong luar biasa itu. Oleh itu sifatnya orang munafik itu kan, di dalam satu munafik itu apa cirinya itu mereka itu? Gimana suratnya itu? Wa idza yaqulu gimana? Bukan. Al munafiqun. Itu tuh, ayat itu. Ya, ayatnya apa sebelumnya? Mana ayatnya? Bit. Wa yaqulu, mereka itu kalau ngomong, orang-orang munafik itu kalau mereka ngomong, kalian mesti akan mendengar itu, top itu. Jadi kalau mereka ngomong itu, masya Allah itu top ucapan mereka itu. Ya, tetapi apa? Ya, orang munafik gitu loh. Nah, jadi ngomongnya tok yang hebat itu mereka itu, pinter ngomongnya, tetapi prakteknya nggak ada. Jadi intinya di sini itu memang zaman buruknya sebuah zaman itu ketika orang itu semuanya ngomong gitu. Zaman sekarang itu, apalagi zaman sekarang itu, apalagi zaman media sekarang ini, semuanya jadi ulama semua itu. Masya Allah itu, hatta tukang becak nggak pernah ngaji, baca Quran nggak bisa itu jadi ulama itu. Ngobrol di antara mereka, sini apa-apaan ini, masjid ditutup kayak gini itu. Nah, padahal kalau adzan nggak ke masjid juga gitu. Di media masa sekarang kan lagi rame-ramenya corona ini kan, akhirnya kan banyak ulama-ulamanya berfatwa bahwa masjid tutup. Banyak yang komen gini, nggak mengagungkan masjid, kita kangen dengan masjid. Padahal nanti kalau corona hilang, mereka nggak ke masjid juga gitu. Tapi pinter ngomong saja itu, ngomongnya luar biasa. Dan itu zaman sekarang, itu fenomena zaman sekarang itu. Di semua grup yang paling banyak ngomong, yang paling bodoh itu. Kita kalau kan saya punya banyak grup kan, saya itu punya grup. Saya terkadang jarang, saya itu grup-grup itu jarang ngikuti itu. Yang penting apa? Ya nanti kalau sudah penuh WA-nya tak lewati, hapus itu. Saya nggak pernah baca itu. Terkadang kalau ada waktu longgar itu saya ingin baca itu. Ramai sekali ini, sehari bisa 1000 ini masa itu, masya Allah, satu grup 1000 itu SMS-nya itu. Apa ini, masya Allah? Ada seorang yang tanya di grup itu. Bagaimana kalau seperti ini? Kalau pendapat saya kayak gini. Kalau pendapat saya kayak gini. Semuanya ngomong itu. Ustadznya diem semuanya, nggak ada yang berani ngomong itu. Saya aja kalau ditanya kayak gitu, saya mikir lagi itu. Saya terkadang buka-buka itu. Ketika mau jawab itu terkadang buka-buka dulu itu fatwa-fatwa ulama, hadisnya kayak apa itu. Kenapa? Karena kita tahu itu orang ngomong masalah agama itu kan nggak sembarangan itu. Kalau yang paling banyak ngomong, yang paling bodoh. Yang paling bodoh itu yang paling banyak ngomong itu. Oleh itu di grup-grup WA itu, silakan itu. Nanti banyak yang dipanggil ustadz itu karena paling banyak ngomong itu. Akhirnya orang-orang paling ngali ustadz ini, padahal siapa-siapa itu. Bahasa Arab nggak bisa, Al-Quran nggak bisa, tapi karena paling banyak ngomong, akhirnya ya itu yang jadi ustadz itu. Kalau ditanya ilmunya dari mana? Dari Kopas, dari kamar sebelah, nyasar ke kamarnya orang lagi itu. Itu fenomena sama sekarang itu, ilmunya kayak gini. Sehingga semuanya ngomong sekarang itu, semuanya ngomong itu. Orang bodoh pun sekarang ngomong semuanya itu masalah agama itu. Akhirnya rusak agama itu. Agama itu rusak. Kalau seandainya ketika terjadi masalah besar itu, mereka kembalikan kepada Rasul wa ulil amri minhum, dan kepada ulil amri, la alimahul ladzina yastambitunahu minhum, maka nanti orang yang bisa istinbat itu akan tahu gitu. Sedangkan kita yang awam-awam itu nggak tahu masalahnya itu. Oleh itu maksudnya itu memang zaman ketika rusak itu ketika banyak khotibnya, banyak yang pinter ngomong tapi sedikit ulamanya, dan itu kita sudah rasakan. Sedangkan zaman yang terbaik itu zamannya salaf itu zaman dimana mereka itu mayoritas ulama, tetapi mereka itu orang yang paling hati-hati untuk ngomong. Mereka itu hati-hati, sampai ada seorang tabi'in, dia itu pernah keliling tanya kepada sahabat tentang sebuah permasalahan, sampai dia mengatakan itu, saya itu berjumpa adraktu mi'atan wa ishrin, saya itu berjumpa dengan 120 sahabat, sahabiyan min ashabil badr,
sahabat yang ikut perang Badar, yang mereka sudah dijamin masuk surga. Mereka itu sudah dijamin masuk surga. Kalau mereka ditanya, mereka itu melempar ke yang lain. Bagaimana masalah seperti itu? Aduh, itu teman saya lebih pintar dari saya itu. Akhirnya datang ke yang kedua. Nah, bagaimana hukum masalah seperti itu? Oh, itu lebih pintar dari saya itu. Tanya lagi yang ketiga lagi. Tanya ini, oh itu lebih pintar dari saya itu. Akhirnya apa? Dari yang pertama sampai 120 kembali lagi yang pertama lagi itu. Kenapa? Karena mereka sangat hati-hati untuk menjawab pertanyaan itu, sangat hati-hati, nggak sembarangan itu. Imam Malik itu pernah ditanya sekitar 50 pertanyaan, 50-an itu. Dan itu utusan dari sebuah negara bawa pertanyaan. Ketika ditanyakan, wahai Imam Malik, ini bagaimana hukumnya? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Tanya lagi terus masalah yang kedua, bagaimana ini hukumnya? Wallah, saya nggak tahu. Yang dijawab cuma 4 pertanyaan saja itu. Akhirnya orang ini mengatakan, Imam Malik, ini saya diutus sama negara saya itu, bertanya masalah seperti ini, maksud ini jawabannya nggak tahu itu, terus gimana ini? Akhirnya kata Imam Malik, nanti kalau kamu pulang, kamu naik ke atas mimbar, ngomong saja itu, ceritakan saya datang ke Madinah, ketemu sama Malik, dan katakan saja kepada masyarakat sana, Malik itu orang bodoh. Malik itu orang bodoh, nggak tahu apa-apa itu. Nah, ini kamu ngomong seperti itu saja itu. Kenapa? Karena ulama kita itu hati-hati berbicara masalah agama, itu hati-hati. Zaman itu semakin parah kondisinya. Nah, parahnya itu dilihat dari apanya itu? Parahnya itu dilihat dari meninggalnya para ulama. Meninggalnya para ulama. Ketika para ulama itu sudah pada meninggal dunia, akhirnya apa? Akhirnya tidak ada yang bisa menggantikan. Ketika tidak ada yang bisa menggantikan, akhirnya ilmu itu semakin asing. Ketika semakin asing, akhirnya apa? Ilmu agama akan dicabut lagi satu persatu, diangkat, sampai nanti zaman Dajjal, sampai orang itu sudah nggak tahu Dajjal itu. Nanti insya Allah akan kita sebutkan riwayat Dajjal itu akan keluar ketika di zaman itu Dajjal sudah nggak disebut di atas mimbar. Di atas mimbar saja nggak ada orang yang khutbah itu bahas Dajjal, nggak ada. Sehingga selama setahun orang itu sudah nggak tahu Dajjal itu. Dajjal sudah nggak diketahui itu. Orang pada nggak tahu Dajjal itu siapa itu. Ketika itu Dajjal itu keluar. Jadi nanti Dajjal itu akan keluar di mana manusia itu nggak menyebut nama Dajjal lagi. Kenapa? Saking asingnya ilmu. Saking asingnya ilmu. Sampai Rasulullah SAW mengatakan juga nanti di akhir zaman itu, kata Rasulullah, la taqumu sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah, la yuqalu fil ardi Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali nanti di bumi itu sudah nggak disebut nama Allah. Kenapa? Karena orang sudah nggak tahu lagi. Sampai orang nggak tahu lagi. Sampai ada sebuah riwayat, dan riwayat ini yang dipegang sama Syalbani untuk menguatkan pendapat bahwa meninggalkan sholat itu nggak kafir. Walaupun ini kalau kita lihat pendapat jumhur sahabat, orang meninggalkan sholat itu kafir. Tetapi kalau jumhur ulama mazhab tidak kafir. Jadi kalau jumhur salafnya itu maksudnya sahabat tabi'in, itu mereka semuanya pendapatnya orang meninggalkan sholat itu kafir. Tapi kalau setelah itu, yaitu zamannya mazhab itu, mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dalam sebagian riwayat orang meninggalkan sholat itu tidak kafir. Tetapi kalau Imam Ahmad dalam beberapa riwayat yang lain, dia mengatakan kafir. Sampai terjadi perdebatan panjang itu antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i masalah ini. Setelah itu apa? Imam Ahmad pun diam. Ditanya sama Imam Syafi'i, Ahmad, kalau seandainya kamu mengatakan meninggalkan sholat kafir, terus kalau mau bertaubat, apakah syahadat lagi? Akhirnya Imam Ahmad diam. Nah, jadi kalau kita lihat jumhur mazhab, orang meninggalkan sholat itu tidak kafir. Tapi kalau jumhur sahabat, bahkan ada yang mengatakan ijma, sahabat itu ijma sukuti, itu bahwa sahabat itu mengatakan meninggalkan sholat itu kafir. Nah, ada sebuah riwayat dipegang sama Syalbani. Kalau ulama Saudi Arabia itu, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, itu meninggalkan sholat kafir. Tetapi kalau Syalbani mengatakan enggak. Kecuali kalau orang nggak pernah sholat seumur hidupnya, tidak pernah sujud sekali kepada Allah Ta'ala, kafir orang itu. Tetapi kalau dia itu pernah sujud kepada Allah Ta'ala, nggak kafir, tapi dosa besar. Meninggalkan sholat itu dosa paling besar. Nah, Syalbani itu ketika memiliki pendapat itu, ada satu riwayat yang itu memang hadis yang paling kuat bagi Syalbani untuk pendapatnya itu, yaitu dari Hudzaifah. Hadis dari Hudzaifah bercerita akan datang sebuah zaman di mana orang itu nggak tahu sholat. Sudah nggak tahu sholat itu apa ini, sudah nggak tahu namanya zakat, sudah nggak tahu malah ibadah sudah nggak tahu ini, kecuali yang mereka ketahui cuma la ilaha illallah. Coba bayangkan sebuah zaman
Sampai di zaman itu semua ilmu sudah dicabut semuanya, cabut semuanya. Sampai apa? Sholat saja nggak tahu itu. Sholat saja orang sudah nggak tahu itu. Nggak tahu sholat, nggak tahu zakat, nggak tahu puasa, nggak tahu apa-apa. Yang mereka tahu cuma la ilaha illallah. Akhirnya Hudzaifah ditanya, wahai Hudzaifah, tunjihi minan nar? Apakah la ilaha illallah yang mereka ketahui itu cuma itu saja itu bisa menyelamatkan mereka dari api neraka jahanam? Maka Hudzaifah mengatakan, na'am tunjihi minan nar. Ya, akan menyelamatkan mereka dari api neraka jahanam. Itu di zaman itu berarti apa? Sholat itu nggak ada itu. Kenapa? Orang sudah nggak tahu sholat lagi itu. Berarti menunjukkan apa? Semakin hari itu semakin parah kondisinya itu. Dan memang tingkatan ilmu itu pun semakin parah itu. Tingkatan ilmu kita pun semakin parah semakin hari. Ulama meninggal dunia itu sudah nggak bisa diganti. Nah itu kalau zaman kita itu banyak para pemimpin, baik pemimpin urusan dunia, yaitu masalah pemerintah atau pemimpin masalah agama, ulama ahli ibadah, ketika mereka bodoh, akhirnya mereka lah yang akan merusak fitnah mereka lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal, karena dilihat dari pengaruhnya itu. Apalagi zaman sekarang itu nanti akan muncul du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang menyeru manusia ke neraka jahanam. Dan itu kita sudah rasakan, dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam, nggak punya ilmu agama tapi tenar, pengikutnya banyak sekali dan ngomongnya ngawur sekali itu. Nah, sama kita itu terkenal apa? Cuma modalnya jamaah, jamaah aja terkenal itu. Modalnya cuma itu toh, nggak punya ilmu padahal itu, ngomong sembarangan itu, nggak punya dalil, nggak punya Al-Quran, nggak punya hadis itu. Modalnya cuma jamaah, jamaah itu terkenal itu. Masuk televisi setelah itu kan itu. Makanya kok pengen masuk televisi itu gampang itu. Yang penting apa? Bikin sesuatu yang aneh-aneh selesai itu. Ngomong sembarangan terkadang itu. Apalagi kalau berfatwa itu ditanya jawab itu, itu yang bahaya. Dan ini masalahnya kita itu sekarang seperti ini, dan itu yang merusak. Ini yang merusak. Terkadang apa? Orang di diskusi-diskusi itu kan di televisi itu kadang kan bicara masalah agama, terkadang itu saya pengen diskusi pakar ekonomi, pakar politik, bicaranya agama, ya, masalah juga itu. Kalau masalah mereka punya ilmu masalah ekonomi, berbicara masalah ekonomi saja itu. Tapi mereka punya ilmu ekonomi, bicaranya masalah agama itu, dan itu yang sembarangan sekali kan itu. Oleh itu jangan kaget kalau seandainya zaman sekarang itu fatwa-fatwa itu dari para pemuka kita itu semakin hari semakin ngawur itu. Ada tokoh di negeri kita ini yang dia dijadikan sebagai bapak tafsirnya Indonesia. Apa tafsirnya itu? Ketika putrinya itu nggak berjilbab, akhirnya ketika ditanya bagaimana hukum jilbab itu kan mengikuti kondisi syahwat. Kalau orang Arab itu kan syahwatnya gede-gede itu, maka orang Arab itu wajib pakai jilbab. Orang Indonesia itu kan lembek itu, kayak ayam itu, ya kan. Jadi syahwatnya kecil itu. Orang Indonesia itu nggak usah pakai jilbab itu. Akhirnya apa? Nah, seperti itulah itu. Dan itu tokoh yang bicara itu nggak sembarangan itu. Sampai akhirnya apa? Kemarin ketika ramai masalah jilbab juga, sampai akhirnya apa? Mereka bikin komunitas, didukung lagi sama anaknya ulama juga itu, tokoh besar di negeri kita juga itu. Akhirnya bikin sebuah komunitas hari tanpa jilbab. Dan itu ada. Dan yang ngomong siapa? Tokoh yang diikuti banyak orang. Ada juga tokoh juga itu, sempat jadi presiden juga itu, yang mengatakan apa? Al-Quran itu kitab suci paling porno gitu. Ketika rame-rame dibahas masalah kayak gitu kan akhirnya ngomong seperti itu. Dan itu siapa yang ngomong? Tokoh. Yang ngomong tokoh nggak sembarangan itu. Itu nanti semakin hari semakin kacau gitu ini. Seperti kemarin rame juga itu, ya, rame juga masalah hubungan intim, zina itu kalau dipaksa itu. Tapi kalau suka sama suka itu boleh kan itu. Dan siapa yang ngomong itu? Tokoh juga itu. Sampai akhirnya ada juga yang parah lagi mengatakan musuhnya Pancasila itu agama, sehingga semua agama itu musuhnya Pancasila. Nah itu semakin hari semakin parah itu. Sampai ada fikihnya itu bukan lintas madzhab, lintas agama itu. Fikihnya anjuran-anjuran pokoknya itu. Dan siapa yang ngarang tokoh-tokoh, dosen-dosen semua itu. Kemudian di antara tokoh dia mengatakan apa? Namanya orang berzina itu kalau kulit ketemu kulit. Tapi kalau pakai kondom itu enggak zina itu.
Nizamnya nggak usah didengerin, nggak usah dengerin. Langsung bangun itu, tadi tidur loh. Dengan itu langsung bangun itu, masya Allah. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini semakin hari semakin apa? Semakin parah itu fatwa-fatwa itu. Kalau yang ngomong itu orang tukang beca, yang ngomong itu tukang kebersihan jalan, itu nggak ada masalah apa, karena mereka nggak diikuti sama orang itu. Tapi kalau yang ngomong itu profesor, dosen, ulama, pakar tafsir, pakar hadis, yang ngomong seperti ini, terusnya apa rusaknya itu? Akhirnya apa? Masyarakat tambah rusak itu gara-gara mereka itu. Akhirnya kondisinya seperti ini, kondisinya itu. Oleh itu, kalau sudah seperti ini, terus benteng yang paling kuat itu apa? Agama. Kita kembali kepada ilmu agama. Oleh itu kita belajar di sini itu susah kita itu. Berat kita itu belajar. Kenapa? Syaitan gak akan senang kita itu belajar agama. Karena kalau orang sudah belajar agama, dia itu akan tahu semua fitnah ini. Ketika sudah tahu semua fitnah itu, sudah selesai itu. Syaitan gak bisa menjerat lagi itu. Oleh itu apa? Syaitan itu sudah kelabakan menghadapi Ahlussunnah. Tapi dia punya cara menghancurkan Ahlussunnah. Dengan cara apa? Dipecah belahkan mereka itu. Tetapi kalau disesatkan, jatuh kepada kesyirikan, bid'ah, enggak mereka itu. Tetapi kalau bercerai-berai karena perpecahan di antara mereka, itu celahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Azan dulu. Ya, kita sambung sedikit. Nah, jadi ketika zaman fitnah seperti ini, yaitu banyaknya du'atun ala abwabi jahannam, aimatul mudillin, banyaknya para penyesat agama, maka cara selamat itu adalah dengan cara kita kembali kepada ilmu agama yang benar, belajar agama, tidak ada cara yang lain. Dan orang belajar agama di zaman seperti ini pasti susah sekali, lama syaitan mesti akan menghalangi. Syaitan itu nggak akan tinggal diam. Orang itu belajar agama. Kalau orang mau ibadah masih biasa, tetapi kalau orang belajar agama itu musuh paling benar. Oleh karena itu terkadang kata Umar bin Khattab itu mengatakan, disebutkan sama Imam Qayyim dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, beliau mengatakan, kata Umar bin Khattab, mautu alfi abidin ahwanu min mauti basirin bi halalillahi wa haramihi. Umar bin Khattab mengatakan, matinya saja untuk mi'ati abid, meninggalnya 1.000 orang itu lebih ringan min mauti alimin basirin, itu lebih ringan daripada matinya satu orang ulama yang dia itu faham sekali tentang apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Nah, jadi matinya satu orang saja itu ulama itu lebih berat daripada meninggalnya 100 ahli ibadah. Kenapa? Karena ahli ibadah itu nggak bisa melawan syaitan. Mereka itu yang bisa melawan tipu daya syaitan itu siapa? Ahli ilmu. Ahli ilmu itu yang bisa melawan. Kalau ahli ibadah nggak bisa. Oleh itu Imam Qayyim itu, saya baca ucapan beliau ketika menyebutkan Umar bin Khattab tadi, ucapan Umar bin Khattab itu, maka beliau mengatakan, wa wajhu qawli Umar, dan yang dimaksudkan dengan ucapan Umar tadi, meninggalnya 1.000 ahli ibadah itu lebih ringan daripada meninggalnya satu ulama yang faham tentang halal dan haram. Beliau mengatakan, kata beliau, anna hadzal alim yahdimu ala iblis bi ilmihi wa irsyad. Kenapa? Karena satu yang dia itu punya ilmu agama bisa merubah daya syaitan. Satu ulama saja bisa mengobrak-abrik syaitan itu. Berbeda dengan ibadah. Mereka ketika dihadapkan sama syaitan nggak bisa apa-apa mereka itu. Mereka tidak bisa apa-apa. Akhirnya apa? Akhirnya ketika mereka nggak bisa melawan tipu daya syaitan, akhirnya mereka itu hancur. Walaupun mereka itu tidak ada. Kita belajar di rumah. Ada sebuah cerita disebutkan juga oleh para ulama. Jadi ini nanti akan kelihatan ulama dan ahli ibadah yang dia itu rajin ibadah tapi nggak punya ilmu. Oleh itu di akhir zaman seperti ini itu yang terbaik apa? Kembali kepada ilmu agama, belajar. Ada sebuah cerita disebutkan sama para ulama itu,
Syaitan itu ingin menyesatkan seorang ahli ibadah terkenal, orang ahli ibadah di zamannya dan ulama zamannya itu. Jadi pengen dites sama syaitan itu, mana yang lebih kuat itu. Akhirnya syaitan itu datang ke ahli ibadah dulu. Dia itu bawa menjelma dalam bentuk manusia ini. Akhirnya berkata iblis itu, dia mengatakan, kamu sudah kufur dengan ucapan kamu. Kamu sekarang itu sudah selesai, kamu jadi pengikut saya kamu itu. Akhirnya setelah itu dia datang kepada ahli ibadah, ahli ilmu. Bahwa terus juga seperti tadi itu. Syekh, saya ingin bertanya itu, apakah mampu Allah Ta'ala itu, apakah mungkin Allah itu memasukkan langit dan bumi seisinya itu ke dalam telur ini? Karena dia punya ilmu, gampang sekali. Dia tinggal mengatakan, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah terhadap segala sesuatu itu mampu. Kalau itu sesuatu, ya mampu Allah itu. Kenapa? Kemampuan Allah itu pada sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in. Kalau itu syai' itu apa? Mungkin wujuduhu, mungkin wujudnya, maka Allah mampu itu. Kalau itu dinamakan dengan syai'. Kalau itu dinamakan dengan syai'. Kalau itu syai' itu apa? Yumkin wujuduhu, sesuatu yang mungkin wujudnya, itu namanya syai'. Maka berarti Allah itu mampu. Kalau Allah berkehendak, Allah itu mampu dan gampang bagi Allah Ta'ala. Akhirnya berkata dia, kamu selamat dari tipu daya saya itu karena ilmu agama kamu. Saya pernah itu dulu ketika sekolah itu, sekolah di STM itu, ada seorang dosen itu tanya ke saya. Akhirnya nanti saya tahu juga ketika sering belajar tentang orang-orang liberal itu, rupanya memang itu tipu daya orang-orang liberal itu untuk menghancurkan akidah Islam di sekolah tinggi Islam Indonesia itu, di sekolah-sekolah tinggi itu, fakultas Islam itu, universitas Islam itu. Bagaimana caranya? Caranya dengan dimasukkan pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan tentang Allah Ta'ala. Contohnya ada pertanyaan, dan itu saya setelah baca itu rupanya itu baru satu pertanyaan dari 90 lebih pertanyaan masalah ketuhanan. Jadi itu orang filsafat tanya seperti itu kepada murid-murid, akhirnya bingung gitu. Nah setelah itu apa? Orang itu dibuat ateis. Oleh itu memang sekarang itu pencetak komunis terbesar di Indonesia itu sekolah Islam. Sekolah Islam, perkuliahan tinggi Islam itu yang paling banyak mencetak komunis sekarang itu ateis. Oleh itu jangan kaget kalau di sekolah-sekolah Islam itu ada ucapan anjingku akbar, ada juga mengatakan Arya bebas Tuhan, Allah membusuk. Kenapa? Karena memang itu ateis, itu komunis kayak gitu. Dan itu sekarang siapa yang memproduksi itu? Sekolah Islam. Oleh itu kalau antum kuliahnya itu di sekolah Islam, hati-hati, ngeri. Nah, ada pertanyaan itu gini, saya pernah ditanya juga itu waktu itu, saya masih STM waktu itu. Mungkin nggak Allah itu Allah itu menciptakan batu yang sangat besar sampai Allah tidak bisa mengangkatnya? Ali, bisa nggak? Mampukah Allah menciptakan sebuah batu atau mungkin planet lah, atau tata surya atau bumi yang besarnya luar biasa sampai Allah sendiri nggak mampu mengangkatnya? Mampu nggak? Hah? Tony bisa ya? Mana aja? Hah? Ilmi. Mampu nggak? Mampu? Ayo, ini pertanyaan seperti itu, jawabannya mampu atau tidak? Abid, mampu nggak? Abid? Mampukah Allah itu menciptakan batu yang sangat besar sekali sampai Allah nggak mampu mengangkatnya? Oke. Antum fakih adil makan gini, antum fakih semua satu tuh antum ini. Gimana? Mampu nggak itu? Kalau antum jawab mampu, berarti Allah nggak mampu mengangkatkan gitu. Ya kan? Kalau antum jawab nggak mampu, berarti Allah nggak mampu menciptakan. Nah sekarang terus bagaimana jawabannya? Saya dari dulu mencari jawaban ini nggak ketemu itu. Subhanallah, di Yaman itu saya belajar kitab Aqidah Tahawiyah. Kitab Aqidah Tahawiyah itu. Dan kitab Aqidah Tahawiyah itu nanti jenjangnya tinggi itu kalau kita di Yaman ini. Setelah kita belajar akidah, kitabnya ini sampai ke Tahawiyah. Saya belajar syarah Aqidah Tahawiyah itu syarah Ibn Abil Iz. Itu di Yaman itu mungkin 3 kali saya itu syarahnya itu tebal sekali. Selesai 3 kali saya belajar itu.
Nah, di sana ada sebuah pembahasan bagus sekali itu, dan itu dari itu saya dapat jawabannya itu. Sesuatu yang wujud itu, sesuatu yang wujud itu ada 3. Ini tadi bahasan akidah, tapi yang nggak paham nggak usah didengar, biasa saja guys. Sesuatu yang wujud itu ada 3. Yang pertama, wajibul wujud. Zat yang wujudnya itu harus wajib, harus ada itu. Dinamakan dengan wajibul wujud. Yaitu yang wujudnya itu harus ada gitu. Kalau itu siapa itu? Al-Khaliq. Karena Khaliq itu syarat mutlak adanya makhluk. Berarti wujudnya Allah itu adalah wajib. Yang pertama wajib. Yang kedua, jaizul wujud. Sesuatu yang mungkin ada. Mungkin jaiz itu boleh ada, boleh enggak. Siapa itu? Makhluk. Semua makhluk itu semuanya jaizul wujud. Saya boleh enggak ada? Boleh ada. Kalau Allah menciptakan, bergerak menciptakan, saya ada. Kalau enggak ada itu. Nah itu siapa itu? Makhluk. Itu namanya syai'. Jadi yang dinamakan dengan syai' itu yang ini, yang jaizul wujud, yang wujudnya itu boleh, itu namanya syai', sesuatu, baru dinamakan sesuatu. Kemudian yang ketiga, mumtani'ul wujud. Mumtani'. Nah ini di sini nih jawabannya, mumtani'. Mumtani' itu apa? Sesuatu yang nggak mungkin ada wujudnya, dan itu nggak dinamakan syai'. Kenapa? Mumtani' itu apa? Mumtani' itu bertemunya, dikumpulkannya sesuatu yang kontradiksi dalam satu waktu atau dicabutnya. Coba ini lumayan berat sedikit, tapi saya jelaskan sedikit aja. Maksudnya dengan ilmu itu kita bisa tahu itu jeratan syaitan itu. Kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu itu. Nah, rupanya apa? Mumtani itu, sesuatu yang mumtani itu sesuatu dua kontradiksi yang berkumpul. Ada dua kontradiksi itu berkumpul dalam satu waktu. Itu namanya mumtani. Contohnya gerak diam, itu kan mumtani itu. Hidup mati, itu kan dua kata yang saling bertolak belakang. Mungkin nggak ada sesuatu yang dia itu hidup dan mati gitu loh. Dua-duanya itu hidup dan mati itu jadi satu gitu. Nah seperti ini, itu namanya mumtani, nggak mungkin gitu. Atau ada benda nggak hidup nggak mati gitu. Ada sesuatu yang nggak hidup nggak mati, karena hidup mati itu kan berlawanan itu. Gerak diam, ada zat yang dia itu gerak diam dalam satu waktu itu, nggak mungkin. Kenapa? Karena gerak diam itu kontradiksi. Atau dicabut dua-duanya, ini benda nggak gerak nggak diam, terus mau apa itu? Nggak gerak nggak diam mau apa itu? Kenapa? Karena nggak bisa itu dua kontradiksi itu jadinya satu atau dilepaskan semuanya. Terus mumtani itu dua kalimat yang kontradiksi itu bisanya diapakan? Nah berarti bisanya diapakan itu? Ambil. Ada diam, ada gerak, bisanya diapakan itu? Bisanya cuma dipilih satu. Benda itu diam atau gerak, kecuali kalau waktunya berbeda, nggak ada masalah waktunya. Tapi ini satu waktu, satu benda itu gerak dan diam, itu nggak mungkin gitu. Ini namanya mumtani, dan itu nggak dinamakan syai' itu. Itu bukan sesuatu itu. Kenapa? Karena nggak mungkin adanya itu, nggak mungkin adanya itu. Oleh itu ketika Allah Ta'ala berfirman wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah itu terhadap segala sesuatu itu yang mungkin wujudnya itu maha mampu. Berarti kalau mumtani, kemampuan Allah nggak ada kaitannya dengan itu. Kenapa? Karena nggak mungkin ada wujudnya itu. Oleh itu kalau orang ditanya tadi misalkan, mampu nggak Allah itu menciptakan batu yang besar sampai Allah nggak mampu mengangkatnya, maka saya katakan apa? Itu bukan sesuatu, itu mumtani, sesuatu yang mumtani. Sehingga apa? Itu kayak bukan pertanyaan gitu. Paham ya? Itu bukan pertanyaan itu. Tapi saya tanya seperti itu kan cuma khayalan gitu loh. Kalau dalam ayam khayalan mungkin itu, dalam alam mimpi, khayalan, film bisa. Tetapi kalau alam nyata nggak ada wujudnya. Baik, kalau nggak ada wujudnya berarti bukan sesuatu. Berarti pertanyaan kamu itu kayak nggak ada pertanyaan itu. Kalau kamu maksa bertanya seperti itu berarti orang gila itu kamu itu. Kenapa kamu tanya sesuatu yang nggak ada gitu? Ini bukan pertanyaan itu, maksudnya itu bukan pertanyaan itu. Kenapa? Karena itu mumtani, sesuatu yang mumtani. Maksudnya itu apa? Dengan kita belajar itu kita akan tahu itu. Oleh itu maksudnya itu apa? Belajar terus. Syaitan itu terus akan menjerat kita itu. Dan perhatikan di sini, antum belajar itu pasti syaitan nggak akan suka itu. Oleh itu apa? Antum ketika dari rumah ya misalkan ya, ini saya pun merasakan itu. Karena saya pernah jadi antum juga itu. Saya juga pernah jadi penuntut ilmu ini.
Kita terkadang niat dari rumah itu belajar itu, oh saya belajar agama, nanti saya pulang harus sudah hafal Quran 30 juz, saya sudah pinter ini. Berangkat itu Masya Allah itu, semangat berangkatnya itu. Sampai di pondok, sampai di tempat belajar, syaitan datang itu. Akhirnya apa? Pikirannya ke rumah. Dan itu, antum merasakan enggak? Tony, kalau Tony enggak ini. Tony, Masya Allah. Ya. Akil mana Akil? Antum di sini enggak? Pikiran antum? Antum di sini enggak? Hah? Antum di sini bener enggak? Antum di sini enggak? Apanya di sini? Hidupnya kan itu. Antum pikiran antum kemana? Antum mikir apa? Benar. Jadi banyak penuntut ilmu itu apa? Dia sampai di pondok, jasanya di pondok, pikirannya kemana-mana itu. Mikirnya apa? Mikir rumah itu. Syaitan itu akan menghalangi kita itu. Kenapa? Karena syaitan itu paling gak suka dengan orang yang belajar agama. Karena apa? Ilmu agama itu kayak cahaya. Ilmu agama itu kayak cahaya. Kalau orang itu hidup dengan terang benderang seperti ini, ada cahaya kayak ini kan terang itu, orang bisa bedakan itu air putih, ini susu, ini racun, bisa kelihatan itu. Tetapi kalau orang itu gelap gulitan nggak bisa itu. Oleh itu kalau orang itu hidupnya bodoh, nggak punya ilmu agama, gampang sekali disesatkan. Sampai ada sebuah cerita ini disebutkan sama Imam Ibnu Muflih. Bagus sekali ceritanya itu. Beliau menyebutkan cerita tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terkenal itu Syekh Abdul Qadir di Indonesia, Masya Allah itu Syekh Abdul Qadir itu dijuluki dengan Qutubul Auliya, kutubnya para wali. Dan orang sufi itu kan mereka mengatakan tingkatan wali itu di atasnya Nabi dan Rasul. Oleh itu wali itu lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Itu kan orang sufi ekstrim itu. Seperti Ibnu Arabi, sampai dia mengarang sebuah syair itu, syair kufur, dikafirkan sama para ulama itu, sampai dihukum mati kan dia Ibnu Arabi itu. Dihukum mati sama para penguasa waktu itu. Dia mengatakan maqamun nubuwati fuwaikir rasul, maqamul wilayati fuwaikir rasul, maqamun nubuwati fuwaikir rasul wa dunal wali. Dia mengatakan seperti itu. Makomnya Nabi, tingkatannya Nabi itu fuwaikir rasul. Fuwaik itu apa? Fuwaik tasghirnya dari fauqa, di atasnya sedikit Nabi. Nabi itu, tingkatan Nabi itu di atas sedikitnya Rasul. Wadunal wali, tapi di bawah wali. Nah, berarti kalau seperti ini berarti targetnya apa yang paling tinggi? Wali. Yang kedua Nabi, yang ketiga Rasul. Berarti wali itu lebih tinggi. Maka itu nggak usah kaget kalau di Indonesia itu apa? Gelarnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu lebih top daripada Nabi dan Rasul itu. Abu Bakar saja kalah itu. Oleh itu kalau mereka apa-apa ilah hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani nggak pernah sebutkan Abu Bakar itu. Kenapa? Karena Abdul Qadir Jailani itu pusatnya para wali dan itu lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Dan sekarang itu kata mereka itu Abdul Qadir Jailani itu masih hidup, sehingga mereka itu masih biasa minta sama Abdul Qadir Jailani kalau cari kedikdayaan itu masih mereka itu. Dan Imam Az-Zahabi itu ketika menyebutkan biografi beliau sampai mengatakan itu, demi Allah saya ngarang kitab biografi manusia. Syiar Alamul Nubala itu kan biografi ulama semua itu. Saya ketika mengarang kitab biografi manusia, saya tidak mendapatkan seorang yang paling banyak didustakan atas nama beliau, atas nama orang itu, kecuali Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai saya baca manaqib itu apa artinya? Manqobah itu kepribadian atau kedudukan, maksudnya biografi. Jadi manaqib itu biografi maksudnya itu. Ketika saya membaca manaqibnya Abdul Qadir Jailani itu, biografinya beliau, sampai bulu kuduk saya itu berdiri itu. Cerita-cerita dusta semuanya itu. Dan itu atas nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal beliau itu akidahnya itu salafi. Sampai Syekh Robi itu ketika membaca semua biografinya Syekh Abdul Qadir Jailani, kan beliau punya banyak kitab itu, Al-Ghunyah dan yang lain menjelaskan akidahnya beliau itu. Akhirnya ketika diteliti akidahnya beliau itu, maka beliau mengatakan, saya ketika meneliti membaca kitab beliau, saya dapatkan beliau itu salafi. Dan muridnya beliau itu diantaranya Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah punya kitab juga masalah akidah, namanya Lum'atul I'tiqad, yang sering kita kaji kalau di Yaman ini, Lum'atul I'tiqad. Dan itu muridnya. Berarti apa? Orang yang paling tahu akidah gurunya itu muridnya itu. Oleh itu apa? Beliau itu salafi. Tetapi karena beliau itu orang yang Masya Allah luar biasa beliau itu.
karomahnya luar biasa. Akhirnya banyak orang berdusta. Di antaranya itu ada cerita disebutkan sama Imam Ibnu Muflih Al-Hambali, yaitu beliau ketika Abdul Qadir Jailani itu safar di padang pasir, sampai akhirnya apa, bekalnya itu habis, minumnya habis, makanannya habis, panasnya menyengat sekali waktu itu, sampai akhirnya apa, kering, aus sekali beliau itu, sampai akhirnya beliau itu jatuh dan mau pingsan itu, mau mati beliau itu. Akhirnya jatuh. Kenapa? Sudah nggak ada air lagi itu. Perjalanan masih panjang itu. Akhirnya sudah mau mati beliau itu. Akhirnya setelah itu tiba-tiba datang awan. Ada awan. Setelah itu nutup Syaikhul Qadir Jailani, kemudian membawa udara yang sangat segar awan ini. Sampai akhirnya bibirnya Syaikhul Qadir Jailani itu mulai basah. Setelah itu beliau mulai kuat lagi itu. Akhirnya berjalan. Setiap beliau berjalan diikuti sama awan itu, membawa udara yang segar awan itu. Tiba-tiba awan itu berbicara. Awan itu berbicara. Setelah itu awannya itu mengatakan, Abdul Qadir Jailani, wahai Abdul Qadir Jailani, saya itu Tuhan kamu. Dan sekarang kamu sudah saya bebaskan dari syariat. Kenapa? Karena kamu makom kamu sudah ma'rifat. Ya, kayak orang sufi sekarang ini kan, makom kamu itu sudah ma'rifat kamu itu. Berarti kalau sudah ma'rifat, berarti sudah nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, boleh berzina, boleh minum khamr itu. Apa kata Abdul Qadir Jailani? Beliau mengatakan, ma anta illa iblis. Tidaklah kamu wahai awan kecuali kamu itu jelmaan iblis kamu itu. Akhirnya apa? Awannya itu pecah. Awannya pecah. Setelah itu apa? Awannya itu mengatakan, tadi ketika pecah itu mengatakan, ada suara Abdul Qadir Jailani, sungguh saya telah menyesatkan dengan cara ini hampir 100 orang, 99 orang itu sukses, semuanya berhasil itu. Ketika datang ke orang, oh kamu sudah tingkatan makrifat kamu itu, banyak orang percaya itu, dan semuanya tersesat semuanya itu, kecuali kamu. 100 orang yang saya selamatkan, cuma kamu yang selamat itu, dan tidaklah kamu selamat kecuali karena ilmu agama yang kamu miliki. Akhirnya ketika pulang, Abdul Qadir Jailani itu cerita sama murid-muridnya, menceritakan kisah itu kepada murid-muridnya. Akhirnya beliau tanya, muridnya itu tanya sama beliau itu, ya Syekh, dari mana kau tahu kalau dia itu iblis? Maka beliau mengatakan, bagaimana mungkin saya dibebaskan syariat? Nabi Muhammad saja masih mengamalkan syariat kan itu. Maka tidak mungkin saya itu bisa bebas dari syariat ketika Rasulullah itu masih menjalankan syariat. Dan saya diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Akhirnya orang itu pada faham. Oleh itu, dan beliau akidahnya salafi, kalau fikihnya hambali beliau itu. Abdul Qadir Jailani itu al-hambali. Imam Muflih juga al-Hambali, Al-Maqdisi, Abu Qudamah al-Hambali juga itu, karena beliau termasuk ulama besar mazhab Hambali. Nah, jadi maksudnya di sini itu di akhir zaman seperti ini itu benteng yang paling kuat itu ilmu agama. Itu yang paling kuat, guys. Tetapi perhatikan, antum belajar ilmu agama itu tidak gampang. Susah sekali itu. Pasti antum akan digoda sama syaitan itu. Terus bagaimana cara pokoknya itu antum itu berhenti dari belajar. Kalau sudah antum berhenti dari belajar, mutung pulang ke rumah, tepuk tangan syaitan itu. Kenapa? Karena antum hidup pada kebodohan. Kalau sudah hidup pada kebodohan, maka selesai, antum akan dijerat sama syaitan. Oleh itu sering saya sebutkan ucapan Imam Ibnu Jauzi. Imam Ibnu Jauzi itu, Talbis Iblis itu, orang kalau membaca kitab Talbis Iblis, dia akan faham kitab itu ditulis untuk bantahan sama orang sufi yang mengatakan ucapan tadi itu, orang-orang makrifat itu. Hampir 2/3 isi kitab itu bantahan sama sufi semua itu. Kenapa? Karena paling banyak jelatan iblis itu kepada mereka itu. Setelah itu beliau membahas bab tentang orang-orang sufi itu meremehkan ilmu. Orang-orang sufi itu kayak gitu. Dia itu paling benci dengan ilmu agama, apalagi Al-Quran, ilmu hadis itu paling benci mereka itu. Kenapa? Karena mereka punya ilmu sendiri, namanya ilmu apa? Laduni. Mereka itu tinggal mereka semedi di atas tandon sana itu. Semedi di atas tandon sehari dapat ilmu itu, hafal Quran 1 lembar gitu. Jadi nggak usah ngafal, tiba-tiba muncul pleng, teng muncul lagi kan. Jadi itu namanya ilmu laduni, nggak usah belajar gitu. Semedi yang penting itu, semedi di bawah ranjang gitu. Ya. Semedi saja itu, diam 1 jam tiba-tiba masuk ilmu dalam hati langsung itu namanya ilmu laduni itu. Nah, ilmu laduni ini memang orang-orang sufi kayak itu, benci mereka sama orang ulama hadis itu, benci sekali itu. Sampai beliau menyebutkan sebuah cerita, yaitu bagaimana orang-orang sufi itu meremehkan ilmu agama. Sampai ada di antara mereka itu yang mengubur kitabnya.
Sampai ada yang punya kitab belajar ilmu agama, setelah pinter kitabnya dibakar. Kenapa? Saya sudah nggak butuh kamu itu, karena saya sudah punya ilmu. Sekarang saya itu ngambil ilmu langsung dari Allah Ta'ala. Ada cerita itu di situ sebutkan sama Imam Al-Jauzi, itu cerita Yazid Al-Bustami, ulama sufi Mesir terkenal, sampai kuburannya disembah sekarang itu. Dia termasuk ulama yang paling benci dengan orang belajar bawa buku dan pena. Kenapa? Ini tingkatannya syariat itu, orang bodoh gitu. Nah, suatu ketika itu, beliau itu ketika ngisi kajian itu ada beberapa penuntut ilmu yang dia itu belajar hadis juga. Namanya belajar hadis kan harus ditulis. Kenapa? Karena kan hafalan kan gitu. Kalau belajar sufi kan nggak butuh hafalan gitu. Namanya tarikat, kalau mereka itu ada torikotnya, tarikat, tirakat. Nah, itu mereka itu tirakat toriyallah namanya itu. Akhirnya suatu ketika ada penuntut ilmu datang di majelisnya Abu Yazid Al-Bustami. Ketika sudah di tengah majelisnya itu, tiba-tiba dia itu menyembunyikan pulpennya itu. Jadi ketika masuk itu pulpennya taruh di bajunya sama buku kertasnya itu. Ketika sudah duduk tertutup baru ditulis ucapannya itu. Akhirnya suatu ketika pulpennya itu jatuh. Marah ini Abu Yazid Al-Bustami. Akhirnya dia mengatakan, kamu belajar hadis juga ya itu? Ulama hadis masakin, beliau mengatakan ulama hadis itu orang-orang miskin mereka itu. Kenapa? Akhadul ilma an fulanin wa fulanin wa fulanin wahum amwat. Mereka itu ngambil ilmu dari si fulan, si A, si B sampai ke Rasulullah, dan semuanya sudah mati semuanya itu. Hatta Nabi Muhammad sudah mati sekarang itu. Berarti apa? Ilmu mereka itu sumbernya dari orang mati mereka itu. Tapi kalau kita nggak butuh itu. Kita itu mengambil ilmu langsung dari zat yang maha hidup, yaitu Allah Ta'ala. Sehingga sering banget mereka itu mengatakan haddatsani qalbi an rabbi, hatiku mengabarkan kepada saya dari Allah Ta'ala. Jadi nggak butuh namanya Rasul, nggak butuh itu. Akhirnya Imam Al-Jauzi itu mengatakan sebuah ucapan, ya, bagus sekali lah itu pedoman kita, bagus sekali memang. Itu sering saya sebutkan itu ucapan beliau itu. Beliau mengatakan alam di muqaddimah awal di bab itu, masalah orang sufi itu meremehkan ilmu agama. Beliau mengatakan alam anna awwala talbis iblis alam nasi sadduhum anil ilmi. Ketahuilah bahwasanya jeratan iblis pertama kepada manusia itu bagaimana manusia dipalingkan dari ilmu agama. Jangan sampai belajar pokoknya jangan sampai belajar agama. Itu jeratan iblis pertama kali. Kenapa? Li'anna ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Fa idza atfa'a nurahu, kalau iblis itu mampu memadamkan cahaya orang itu sudah dipadamkan, akhirnya orang itu hidup pada kegelapan. Kalau sudah hidup pada kegelapan, qadzafahum fil dhulmi kaifa syaa. Orang itu akan dijerat sama iblis sesuai dengan kehendak iblis. Kenapa? Karena orang itu gelap gulita itu. Mereka itu belajar itu zaman sekarang itu adalah cara untuk menyelamatkan dari fitnah. Tapi belajar itu susah. Imam Malik itu saja mengatakan sebuah ucapan bagus juga. Itu diambil dari gurunya Rabi'ah. Beliau mengatakan, kata Imam Malik itu, as-sunnatu safinatu nuhin, man raqibaha najah wa man takhallafa anha ghariqa. Fakih artinya apa? As-sunnatu safinatu nuh. Apa itu? Fakih. Bani. As-sunnatu safinatu nuhin. Sunnahnya Rasulullah, kita belajar sunnah itu bagikan kapalnya Nabi Nuh. Ketika terjadi banjir bandang itu, man raqibaha najah, siapa yang naik kapal itu selamat dia itu dari banjir. Wa man takhallafa anha ghariqa, siapa yang terlambat, dia nggak naik kapal, tenggelam dia itu. Kalau zaman Nabi Nuh itu banjirnya itu kelihatan dengan mata, airnya itu. Kalau zaman sekarang banjirnya nggak kelihatan, fitnah itu nggak kelihatan dengan mata. Dahsyat zaman sekarang itu fitnahnya itu. Orang terfitnah tapi nggak tahu dia itu terfitnah. Kenapa? Karena fitnah itu nggak kelihatan dengan mata. Yang dihancurkan dengan fitnah kita itu sekarang hati, dan hati itu nggak kelihatan itu. Oleh itu menyelamatkan diri kita di zaman sekarang ini yang paling utama itu dengan belajar ilmu agama, belajar sunnahnya Rasulullah SAW. Tidak ada cara yang lain. Maka ketika antum itu sekarang masih dimudahkan untuk belajar ilmu agama itu karunia terbesar yang Allah berikan kepada antum. Tinggal antum bersyukur atau tidak. Kalau antum nggak bersyukur, hilang itu, dicabut ilmunya itu. Tapi kalau antum itu bersyukur, ditambah ilmunya itu.
yaitu belajarnya akan ditambah itu. Sampai Allah itu kan memberikan Nabi Muhammad kepada orang Arab itu ya. Yang diberikan kebaikan itu, ilmu sunnah itu pertama sekali orang Arab kan. Ketika orang Arab itu malas menjalankan sunnah, dicabut sama Allah Ta'ala itu, pindah itu. Pertama kan Rasulullah itu taruhnya di Mekah. Kalau seandainya orang Mekah beriman, Masya Allah mereka diangkat martabat mereka menjadi sahabat paling pertama masuk Islam kan itu. Tapi rupanya mereka nggak menerima. Akhirnya apa? Diambil sama orang Ansor. Orang Mekah yang masuk Islam pindah, namanya Muhajirin. Tinggi sekali martabat mereka kan itu. Setelah itu orang Ansor. Setelah itu baru orang setelahnya. Khalid bin Walid itu, jika seandainya dia beriman di awal-awal, jadi sahabat Muhajirin. Tapi terlambat dia masuk Islamnya kan. Akhirnya apa? Jadi sahabat biasa, nggak masuk Muhajirin, nggak masuk Ansor. Ketika terjadi masalah dia dengan Abdurrahman bin Auf, mencela Abdurrahman bin Auf, Rasulullah mengatakan, la tasubbu ashabi. Kamu jangan mencaci maki sahabatku. Walaupun Khalid bin Walid itu sahabat Rasulullah mulia, tetapi beda dengan sahabat Muhajirin. Dia bukan Muhajirin. Kenapa? Karena awal-awal dia nggak terima sunnahnya Rasulullah SAW. Oleh itu sampai, perhatikan ini, sampai Muawiyah bin Abi Sufyan itu ketika menyampaikan hadis masalah firaq perpecahan itu, bahwasanya Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan, orang Yahudi menjadi 72, 71, orang Nasrani 72, semuanya di neraka kecuali satu golongan. Setelah itu Muawiyah mengatakan, terakhir ketika selesai membawakan hadis itu di atas mimbar itu, beliau mengatakan, ya ma'syarul Arab, wahai orang-orang Arab, illam taqumu bima jaa bihi nabiyukum, kalau kalian saja orang Arab itu, yang Nabi itu orang Arab itu, kalian saja nggak menjalankan sunnah Nabi kalian, fa khairukum aula bi alla ya'malu bihi, selain kalian itu lebih parah kondisinya berarti itu. Dan kalau kalian itu nggak mau menjalankan, Allah akan ganti itu. Allah akan ganti dengan kaum yang lain itu. Akhirnya apa? Benar kan itu? Ketika kalau kita lihat sejarah itu, coba kita lihat sejarah itu. Sejak zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, sampai ulama mazhab itu hampir semuanya orang Arab. Tapi coba setelah mazhab ini, zaman setelah mazhab, zamannya muridnya Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, itu semuanya bukan orang Arab semuanya itu. Semuanya bukan orang Arab. Bahkan nanti Islam itu bahkan yang menjayakan malah orang Eropa itu, dengan Turki. Dan kemudian sampai jadi ketika orang Arab mereka nggak mengambil sunnahnya Rasulullah, tinggal sama Allah Ta'ala itu, ganti yang lain. Oleh itu maksudnya apa? Antum itu sekarang diberikan kenikmatan sama Allah Ta'ala, bisa belajar sunnah, bisa belajar agama. Antum bersyukur diberikan tambahan sama Allah Ta'ala. Kalau tidak, akan diganti sama Allah Ta'ala dengan yang lain. Kenapa? Karena Allah nggak butuh kita juga, Allah nggak butuh antum juga itu. Ya, maka akan diganti orang lain. Maka itu bersyukur antum itu zaman seperti ini, zaman penuh dengan fitnah itu, antum masih bisa belajar ilmu agama, bisa menghafal Quran, bisa menghafal hadis, itu luar biasa. Dan nanti terasanya, nanti insya Allah akan kita sebutkan ketika fitnah Dajjal itu muncul. Dajjal itu nanti ketika muncul itu, kisahnya nanti ada seorang pemuda. Ada seorang pemuda itu kan yang dibunuh sama Dajjal kan. Ada pemuda yang ditangkap kan itu. Ada seorang pemuda yang ditangkap, mau dibunuh sama pasukan Dajjal itu. Tapi kata mereka jangan, karena Tuhan kita nggak boleh memerintahkan kita tidak boleh membunuh seseorang pun setelah izin dari Tuhan kita itu, yaitu Dajjal itu. Akhirnya diseret pemuda ini. Akhirnya ditanya sama Dajjal, kamu beriman gak saya itu Tuhan kamu? Apa kata pemuda ini? Nah insya Allah akan kita sebutkan ini. Itu luar biasa, manfaat ilmu agama sunnah itu Masya Allah itu. Dia mengatakan, ma anta illa Dajjal kama dzakara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain kamu itu kecuali Dajjal yang telah disebutkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Orang itu dibelah tubuhnya. Setelah dibelah, Dajjal jalan di tengah-tengah kemudian mengatakan, "Qom, berdiri wahai pemuda." Setelah itu bangun lagi, hidup lagi. Setelah itu Dajjal tanya, "Kamu sekarang beriman enggak saya Tuhan kamu itu?" Maka dia mengatakan, "Mazdadtu fika illa basirah." Saya semakin yakin kamu itu Dajjal. Kata para ulama, dari mana dia bisa selamat seperti itu? Karena dia itu membaca hadis Rasulullah SAW. Sehingga dia itu dengan membaca hadis dia tahu ini Dajjal ini. Enggak ada cari, ini Dajjal mesti wis. Akhirnya ketika ditanya, "Kamu beriman enggak sama saya itu?" Dajjal, orang itu mengatakan, "Saya itu yakin kamu itu Dajjal." Kenapa? Karena Rasul sudah menyebutkan itu. Nah, jadi dia itu ketika faham hadis selamat dari fitnah Dajjal itu. Maka kalau Dajjal yang besar saja bisa selamat, apalagi Dajjal yang kecil. Dajjal yang kecil itu A'immat al-Mudallin itu yang bisa menyelamatkan ilmu agama. Maka belajar terus.
Jangan sampai malas-malasan. Kalau malas-malasan, nanti antum akan menyesal sendiri itu. Dan banyak orang seperti itu. Orang ketika di pondok malas-malasan, ketika keluar dari pondok fitnah dahsyat, akhirnya baru menyesal. Aduh, kenapa saya dulu nggak belajar serius? Kenapa saya nggak dulu? Nanti baru akan menyesal itu. Kalau antum masih kecil itu biasa kayak gitu. Saya nasihati kayak gini itu karena apa? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih mending dah begitu, masih masuk kan gitu loh. Mampir kok kan gitu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu masuk, itu mending, masih terlewati lah itu. Tapi ternyata apa? Ngomong kayak gini sampai mumpluk mulutnya itu mental semua ilmunya itu. Sampai sekarang nggak begas itu. Akhirnya kalau nggak tahu cara nasihat itu kayak apa gitu. Nyakil ya, Kil. Nakil di sini ya. Nizam. Ya. Saya sudah ngomong kayak gini saja itu. Terkadang itu nggak tahu, nggak paham gitu kan. Terus bambang saja ini. Mending kalau antum-antum yang sini yang di depan ini mendingan masih serius. Walaupun saya ngomong kayak ini, dengar kayak gini itu, kalau ditanya setelah ini apa tadi yang disampaikan, bingung juga ya. Minimal apa? Mampirlah itu, pernah saya dengar itu, ya kan? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, berarti kan sudah pernah masuk kan gitu. Kadang bambang, nggak paham itu apa itu. Sama sekali nggak punya. Allah itu nggak ada itu, kayak orang mati wes, kayak mumi di situ, kayak zombie wes pokoknya. Jasanya di sini kayak orang mati wes pokoknya itu. Yang penting saya hadir, daripada saya nggak hadir nanti saya disetrap lagi kan, hukum lagi saya itu. Suruh membersihkan masjid lagi ya, datang wes. Di sini mikirnya semacam-macam itu, pacar saya lah itu, mager apalah itu, masya Allah wes. Ya. Nah, nanti ada waktu di mana antum akan menyesal itu. Akan ada waktu di mana antum akan menyesal itu. Sampai Nabi dan Rasul itu kalau menyampaikan ilmu, dakwah kepada masyarakat nggak diterima. Seperti Nabi Nuh itu apa mengatakan itu? Fasatadkuruna ma aqulu lakum. Terus setelah itu apa? Wa fawwidu amri ilallah. Kalian nanti akan ingat gitu dengan apa yang saya sampaikan ini. Nanti akan ingat kalian, ketika kalian lagi butuh akan ingat itu. Ketika kamu diazab di neraka jahanam baru ingat, nanti sadar apa yang saya ucapkan itu. Kalau sekarang kamu nggak beriman sama saya, itu saya serahkan urusan saya kepada Allah Ta'ala. Tapi nanti kalian akan ingat itu. Maka saya pun katakan di sini itu, ternyata saya nasihat seperti ini itu, antum mau terima ya alhamdulillah, nggak terima urusan kamu itu. Tapi nanti akan datang waktu di mana antum akan menyesal itu. Dengan nasihat, kenapa saya dulu dinasihat seperti ini, nggak semangat belajar. Zaman sekarang itu zaman fitnah. Antum masih punya kesempatan belajar itu, alhamdulillah. Banyak teman-teman antum satu kampung itu nggak bisa belajar itu. Ada yang pengen mondok saja nggak bisa terkadang itu. Antum masih punya kesempatan untuk mondok itu. Ada orang tua yang membiayai itu, masya Allah itu. Banyak orang pengen mondok nggak ada biaya. Kenapa? Karena orang tuanya sudah nggak ada itu. Antum masih punya orang tua itu. Orang tua masih berharap sama antum itu, masya Allah itu. Itu karunia yang besar itu. Kalau antum remehkan ini, nikmat ini, antum nggak bersyukur, dicabut itu nikmat itu. Akan dicabut sama Allah Ta'ala itu. Ya, sampai di sini ya, bisa kita sampaikan maksud dawana. Alhamdulillah, sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.